hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menghilangnya Rizik dari rumah sakit menunjukkan dia memang sedang menghindar dari pemeriksaan polisi. Dan menurut saya ini bukan karena keinginan pribadi Rizik sendiri. Dia nggak boleh diperiksa polisi karena ada banyak pihak yang berkepentingan agar dia tidak bicara. Kubu Rizik mati-matian berusaha menjelaskan bahwa Rizik sehat-sehat saja dan pulang dengan cara yang juga baik-baik saja. Tapi itu semua nggak masuk akal. Rizik jelas kok kabur lewat pintu belakang melalui cara terencana. Dan ini pasti melibatkan banyak pihak. Setidaknya di luar HR Center ada peran Rumah Sakit Umi dan Lembaga Mercy yang dikabarkan melakukan tes swab pada Rizik. Sekarang pun setidaknya sampai video ini dibuat, keberadaan Rizik ditutupi. Sementara itu beredar sebuah chat yang menyebar melalui berbagai WAG anti Jokowi yang memperingatkan agar Rizik jangan sampai bersedia dipanggil polisi. Dalam chat itu dikatakan bahwa begitu Rizik datang ke kantor polisi, dia tidak akan bisa keluar lagi. Narasi yang dibangun adalah pemerintah begitu takut dengan Rizik sehingga Rizik harus diberangus. Jelas ada upaya untuk mencegah agar Rizik jangan sampai diperiksa. Rizik harus dirawat di Rumah Sakit Umi di Bogor dan seolah menjalani tes swab oleh sebuah lembaga yang sebenarnya nggak punya kapasitas untuk menjalankan pemeriksaan COVID karena Rizik harus selalu di bawah kendali mereka yang harus mengawal Rizik. Kalau tidak dirawat di Rumah Sakit Umi, dia nggak bisa leluasa bergerak dan menyelinap meninggalkan pengawasan polisi. Saya yakin yang mencoba menghalangi pemeriksaan Rizik bukan hanya Rizik dan kawan-kawannya. Saya duga Rizik harus dijaga jangan sampai diperiksa karena dia punya banyak rahasia yang mungkin sekali disebarkannya kalau dia merasa tidak lagi dilindungi di Indonesia. Pada awalnya ketika dia kabur 3 tahun yang lalu, saya membayangkan bahwa Rizik menghindar dari kasus Firza saja. Dalam kasus Firza, dia memang mungkin sekali tidak akan dikenakan hukuman pidana. Tapi kalau kasus ini sampai harus disidik secara hukum, isi chatnya dengan Firza secara tak terhindarkan harus diungkap secara terbuka. Dan itu akan menghancurkan kredibilitas dan legitimasinya sebagai imam besar umat Islam di Indonesia. Karena itu, dia harus lari ke luar negeri. Dengan cara itu, penyidikan tidak bisa dilanjutkan. Dan dengan cara itu pula, dia dengan mudah membantah setiap tuduhan tentang kebenaran chat mesum itu tanpa harus mempertanggungjawabkan pernyataannya di muka publik. Kalau polisi menyatakan ini chat sungguhan, bahkan misalnya dengan dukungan pendapat ahli, tuduhan itu tetap akan dimentahkan pendukung Rizik sebagai sekedar hoax yang dikarang rezim Jokowi yang anti-Islam. Rizik tentu berharap kasus Firza ini akan sirna dengan sendirinya sementara dia tetap tidak tersentuh oleh hukum karena ada di tempat pelarian. Tapi sekarang kayaknya kita harus menyingkirkan dugaan bahwa ini cuma soal kepengecutan Rizik bertemu polisi dan sekedar soal Firza. Nampaknya ini menyangkut ketakutan bukan cuma Rizik, tapi banyak orang dan banyak kelompok. Rizik adalah seseorang yang bisa membuka kotak Pandora yang di dalamnya ada begitu banyak rahasia menyangkut banyak kekuatan penting di Indonesia. Rizik tuh bisa dikategorikan sebagai semacam saksi mahkota atau justice collaborator atau whistleblower yang bisa bicara banyak tentang kejahatan-kejahatan lain di luar dirinya. Bila Rizik sampai berada di dalam genggaman kepolisian, dia bisa saja loh ditawari keringanan atau pemaafan, bahkan peniadaan tuntutan terhadap perkara-perkara yang menyangkut dirinya, kalau dia mau bicara. Nggak perlu ada ancaman. Rizik hanya perlu diajak bicara baik-baik dan disodori, kalau menggunakan istilah dalam film The Godfather, tawaran yang tidak mungkin dia tolak. An offer that he cannot refuse. Demi kepentingan penegakan hukum yang lebih luas, penggunaan justice collaborator semacam ini adalah hal yang lumrah. Saya rasa ini yang sudah terjadi dengan Firza. Penyidikan perkaranya tidak dilanjutkan, tapi dia harus kooperatif.
Tidakkah Anda heran mengapa tidak ada sama sekali pernyataan Firza terkait Rizik? Tidak ada wawancara dengannya. Mengapa para wartawan tidak bersedia mengontaknya atau memburunya? Jawabannya sederhana. Firza memilih diam. Kita memang membaca sejumlah cuitan Firza melalui media sosial dengan namanya sebagai pemilik akun. Tapi kita semua tentu layak meragukan itu Firza asli. Akunnya digunakan orang lain, tapi atas dasar persetujuannya. Firza bungkam karena saya rasa dia sudah setuju untuk kooperatif. Dan Firza adalah kartu truf yang bisa digunakan setiap saat untuk menekan Rizik lebih jauh. Sekarang, bisakah Anda bayangkan bila posisi Firza diganti Rizik sendiri? Pada dasarnya kan ada serangkaian perkara hukum yang bisa membawa Rizik kembali ke penjara selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, apa yang bisa ditawarkan Rizik agar dia tidak perlu menjalani proses yang memalukan itu? Jawabannya juga sederhana. Informasi. Seperti saya katakan, Rizik adalah sebuah kotak Pandora yang begitu dibuka, kalau pakai istilah Inggrisnya, all hell break loose. Segala macam rahasia akan bisa mengalir deras keluar dari mulutnya. Kalau ini cuma menyangkut reputasi pribadinya sih, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya Rizik ini sangat mungkin adalah sosok yang berjuang bukan karena keyakinan keagamaannya. Ada banyak sekali analisis yang menunjukkan bahwa Rizik adalah sekedar perpanjangan tangan. Jadi diduga di belakang Rizik ada jaringan kepentingan dengan modal raksasa yang menjadikan Rizik sebagai panglima perang yang mampu menggerakkan mungkin jutaan orang untuk tujuan politik. Ini adalah jaringan pemodal yang sama yang mendanai gerakan 212, GNPF Ulama, dan mungkin juga berbagai kerusuhan lain di Indonesia. Mungkin sekali mereka adalah jaringan yang memang merancang gerakan masif, terstruktur, dan terencana untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Dan hampir pasti, merekalah yang mendanai kaburnya Rizik ke Saudi, mendanai kehidupan Rizik dan keluarga selama di Saudi, membayar denda demi denda pada pemerintah Saudi, mendanai pembuatan dan pemasangan ribuan baliho dan spanduk Rizik di seluruh Indonesia, dan tentu saja mendanai kepulangan Rizik ke Indonesia dan berbagai acara yang mengikutinya. Bahkan mungkin mendanai acara pernikahan Najwa Shihab. Kalau sampai Rizik diperiksa polisi, siapapun tidak bisa mencegah bocornya mulut Rizik. Rizik punya banyak perkara yang harus diselesaikan. Kasus Firza cuma salah satu di antaranya. Sekarang pun ada lagi kasus hukum baru kalau memang terbukti bahwa dia bertanggung jawab atas acara di Petamburan dan pernikahan Najwa. Jadi menurut Anda, apa yang akan dilakukan Rizik kalau dia ditawari bahwa kasus-kasusnya akan diringankan kalau dia bersedia bicara tentang jaringan kepentingan yang mungkin mendanai dia selama ini? Kalau hanya diminta agar tidak lagi membuat kegaduhan di Indonesia sih masih lumayan. Tapi bagaimana kalau dia diminta untuk menyebut nama, menyebut kelompok, menjelaskan titik-titik jaringan, sumber dana, serta beragam info yang akan bisa membongkar konspirasi kepentingan yang akan menghancurkan Indonesia? Karena itulah ada yang berkepentingan agar Rizik tidak sampai harus diperiksa polisi. Dan melihat kemungkinan dana yang mereka keluarkan selama ini, kita tahu ini pasti bukan kekuatan main-main. Saat ini saja saya duga sembari terus mencegah jangan sampai Rizik bertemu aparat hukum, kelompok-kelompok ini juga aktif beroperasi agar pemerintah menganyepkan kasus Rizik. Mereka buying time, menunda-nunda terus, dan berusaha melakukan lobby-lobby. Persoalan Rizik belum berakhir. Kita masih menyaksikan drama, pelarian, perburuan, dan mudah-mudahan penangkapan dan pengakuan. Mari kita terus gunakan akal sehat agar negara ini selamat.